Pulang padi. Begitulah istilah panen padi di ranah Minang, tepatnya di Kenegarian Gunuang Kota Padang Panjang. Pulang padi adalah masa-masa yang sangat ditunggu oleh petani dan keluarga. Suatu masa di mana jerih payah petani menampakkan dan mendatangkan hasil yang memuaskan. Masa panen padi biasanya antara 2-3 kali setahun. Rata-rata umur padi di sawah hingga masa panen adalah sekitar 100 hari. Panen padi di ranah Minang, khususnya di Kenegarian Gunuang Kota Padang Panjang, masih dilakukan dengan cara yang tradisional. Yakninya prosesi panen padi atau pulang padi dimulai dengan menyabi atau menyabit. Kegiatan menyabi dilakukan dengan gotong royong. Setiap kali panen padi, sanak saudara mulai dari anak laki-laki, urang sumando, mama rumah, bahu-membahu turun ke sawah menyabit padi. Konon, tradisi yang mulai pudar ini telah berlangsung sejak berabad-abad yang silam. Padi-padi yang telah disabit diangkat atau dikumpulkan ke tengah-tengah areal persawahan yang disebut dengan lunggua. Lunggua atau tumpukan padi yang dibuat setengah lingkaran guna memudahkan untuk proses selanjutnya. Di tengah-tengah lunggua inilah para pemanen padi berkumpul dan beristirahat sambil menikmati kopi atau pegangan sederhana namun membahagiakan. Setelah menyabit padi selesai, dilanjutkan dengan mairia. Secara terminologi, mairia bisa didefinisikan sebagai cara merontokkan padi dari tangkainya dengan menggunakan kaki. Cara tradisional mairia diawali dengan menyabit padi sepangkuan, kemudian diletakkan di atas terpal. Setelah diletakkan kaki, mulai bekerja menari dengan ritme mengulang-ulang hingga padinya rontok. Ini bukan proses merontokkan padi saja, namun lebih dari hal itu. Mairia bermuatan gotong royong hingga ruang untuk berdialektika. Ada-ada saja pembicaraan selama mairia, mulai dari lelucon hingga diskusi serius seputar kehidupan. Pada zaman dahulu, mairia dilakukan pada malam hari, karena pada malam hari lah petani memiliki banyak waktu untuk bercerita dan bercengkrama.
Pada prosesi pulang padi, hal menarik lainnya adalah ketika kaum perempuan menyiapkan dan mengantarkan makanan siang ke sawah. Lauk pauk yang wajib yang harus ada dan sangat nikmat dimakan di sawah diantaranya adalah sambalado, gulai pucuk ubi jariang, kurabu talua, dan lain-lainnya. Makan di tengah sawah, di antara hamparan persawahan serta tiupan angin yang sejuk, tentu menambah selera makan, apalagi ditemani oleh kebersamaan. Damul, bayar ada mau? Masuk modal. Pulang padi bukan sekedar kegiatan panen belaka, namun merupakan waktu silaturahmi dan berkumpul sanak keluarga. Menyabit bersama, bergotong royong sambil bercerita tentang pengalaman sehari-hari dalam kehidupan. Abang ambil pakai ini aja. Ya. Abang ambil pakai ini aja. Ini sekali ulas tuh bang. Minyak ah. Bulatnya bawah. Bang pulang aja. Ah, jatuh muka belakangnya. Pulang lah. Jatuh sudah kiri.
Sudah deh, kap. Penyukai anu kan. Setelah makan siang dan sholat di area persawahan, maidat dilanjutkan hingga selesai. Setelah makan siang, biasanya suasana semakin hangat, sebab semua pekerja di sawah sudah berkumpul di tengah-tengah Lunggua, melakukan kegiatan dan tanggung jawabnya masing-masing sambil bersenda gurau dan bercerita tentang sejarah dan masa silam. Masa tengah teh? Saya tempat tempat. Setelah maidat selesai, posisi selanjutnya adalah mengipih atau mengangin. Proses membersihkan padi dari sisa dan jerami dan padi yang tidak berisi atau hampo. Mengangin padi biasanya hanya dilakukan oleh 2-3 orang. Di era sekarang sudah memakai alat pompa angin atau gipeh. Bahkan di wilayah lain sudah memakai mesin yang lebih modern. Mengangin padi dilakukan 2 kali. Prosesnya harus berulang agar mendapatkan padi yang lebih bersih dan lebih bagus dan berkualitas. 1 orang bertugas sebagai pemutar tuas, 1 orang mengisi pompa, dan 1 orang lagi memindahkan padi ke tempat yang lebih bersih.
ringan itu, Pak. Oh, ini boleh batu ya, enggak? Demikianlah prosesi pulang padi di Minangkabau. Bukan sekedar panen biasa, tapi mirip dengan lepau-lepau di Minangkabau. Menjadi sarana berbagi informasi, sirkulasi informasi yang dialirkan sehingga melecut mereka untuk terlibat dalam diskusi aktif, seolah menjadi pengamat yang dadakan. Pulang padi, panen padi sambil bersilaturahmi dan menambah pengetahuan. Pulang padi, hal inilah prosesi yang sangat dirindukan oleh para perantau.